teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Kakak Ayu Rizkiana dari Master Institute sebagai Master Tutor Matematika. Kita hari ini akan belajar untuk persiapan SMIPB 2023. Oke, untuk soal yang pertama sebagai berikut, teman-teman boleh dibaca masing-masing. Berang-berang Yudi senang bermain lompat petak. Terdapat 8 petak yang diberi nomor 1 sampai 8. Setiap petak berisi satu kotak yang ditandai dengan salah satu dari 3 aturan sebagai berikut. Nah, mana kotaknya? Ini. Ada 8 petak dan ada aturan-aturannya. Aturannya itu di mana? Ini. Aturan pertama, gerakan kiri. Kita menandainya dengan simbol L, left. 2L artinya bergerak ke kiri sebanyak 2 kali. Kalau aturan yang kedua ada 3R atau gerakan ke kanan ya, simbolnya R, right. Jadi 3R kita bergerak ke kanan sebanyak 3 kali. Aturan yang ketiga itu diam. Diam. Bagaimana aturan diam berlaku ketika kotak itu diberi angka 0. Angka 0 artinya diam atau ini permainannya berakhir. Nah, lalu apa tantangannya? Tantangannya dimulai dari kotak manakah agar kemudian setiap petak dapat ditandai tepat 1 kali dan berhenti di petak dengan kotak berisi 0. Ini udah ditandai. Jadi kita harus mulai dari kotak mana sampai kita berakhir di sini dengan catatan setiap kotaknya hanya bisa dilewati 1 kali. Berarti nggak boleh double. Berarti cuma bisa dipijak 1 kali. Nah, bagaimana itu? Berarti kita mulai dari kotak mana? 1K, 2K, 3K, 5K, 6K, 7K, 8K. Itu. Nah, berhubung di sini ada pilihan jawaban, kita bisa manfaatin itu. Jadi pilihan jawaban A itu kita mulai dari kotak kedua, yang B ketiga, yang C kelima, atau D tidak mungkin. Jadi tantangan ini tuh nggak mungkin terjadi gitu. Nggak mungkin mengunjungi semua petak. Ya, coba kita kerjakan dari bantuan pilihan yang ada. Oke. Bagaimana kalau kita mulai dari kotak pertama? Berarti yang A ya. Yang A kita mulai dari kotak kedua. Kotak kedua. Nah, kotak kedua bagaimana? Kotak kedua itu kita mulai dari 2L. Oke, kita bisa 2L ya. Kalau enggak kita bikin kotaknya mungkin kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, kotak keempat, kotak kelima, 6, 7, 8. Oke. Nah, di sini nggak ada perintahnya, cuma nggak apa-apa. Oke. Kita mulai dari kotak kedua. Kita ngelihat di sini ya, kotak kedua 3R. Jadi kotak kedua punya perintah 3R. 3R artinya kita bergerak ke kanan sebanyak 3 kali. Berarti 1, 2, 3. Nah, itu perintah pertama, 3R. Oke. Lalu kita di kotak berapa ini? Kita tandai dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita di kotak kelima. Oke, berarti perintah selanjutnya apa? Perintah selanjutnya adalah 3R lagi. 3R, berarti ke kanan lagi 3 kali. 1, 2, 3. Oke, kita di kotak 8. Di kotak 8, perintahnya 2L. 2L apa? 2L itu bergerak ke kiri sebanyak 5 kali. 2 kali, berarti 1, 2. Nah, kita ke kotak 6. Hop. Nah, sampai sini coba teman-teman perhatiin. Di situ kan
Di situ gimana? Kan ini ya. Di sini ada aturan apa tadi? Setiap petak dapat ditandai tepat 1 kali. Berarti setiap petak cuma boleh 1 kali. Nah ini kan 2 udah ditandai ya sebagai awalan. Terus 5 udah ditandai. 8 juga udah ditandai. 6 udah ditandai. Berarti gitu ya. Oke. Itu berarti setiap kotak baru ditandai sekali ya teman-teman. Oke, berarti perintah ini masih valid, masih bisa dilanjutkan. Kalau udah ada yang ditandai 2 kali itu nggak boleh. Berarti pilihan tersebut auto salah. Oke, kita bisa lanjut. Nomor 6, 1R. 6, 1R. Ke kanan 1 kali ya. 1. Nah, oke. Berarti kotak ke-7 ya, sekarang yang ditandai. Oke. Oke, di kotak ke-7 apa perintahnya? 3L. 3L berarti ke kiri sebanyak 3 kali. Kita pakai tinta biru deh. Oke, ke kiri 3 kali. 1, 2, 3. Oke, di kotak keempat. Kebetulan kotak 4 belum ditandai ya. Oke, belum ditandai. Terus lanjut kemana? Ke kotak 4, apa perintahnya? Di kotak 4 perintahnya 0. Artinya apa? Artinya berhenti. Oke, berarti di sini udah berhenti terakhir. Nah, kita amati. Dari pilihan yang A, semua kotak udah ditandai belum? Belum. Padahal itu syarat dari tantangannya. Nah, ketika ada kotak yang belum ditandai, berarti pilihan itu belum benar. Nah, ini kotak-kotak yang belum ditandai itu kotak pertama sama kotak ketiga. Jadi jawaban yang A salah. Oke, kita lanjut ke jawaban yang B. Oke, kalau teman-teman udah paham, berarti pengerjaannya bisa lebih cepat. Kotak ketiga ya. Oke, kita bikin kotaknya. Boleh dicoret-coret langsung di soalnya, tapi nggak apa-apa. Kita tulis aja di lembar jawabnya. Oke. Nah, kotaknya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nomor yang B, pilihannya kita dari kotak ketiga ya. Oke, di 3 apa perintahnya? 2L, berarti ke kiri sebanyak 3 kali. Langsung ya. 1, 2, 3 kali. 2 kali ya. 1, 2. 2L, oke. Ini berarti udah ditandai ya. Oke, selanjutnya kemana? Kotak pertama, 1R. 1R di sini. Oke, di sini berarti udah ditandai. Kotak kedua kemana? 3R. Berarti 1, 2, 3. Oke, berarti di sini. Kotak kelima. Perintahnya apa? 3R. Berarti 1, 2, 3. 3R. Selanjutnya kotak ke-8 perintahnya 2L. Berarti 1, 2. Kotak ini udah ditandai. Terus selanjutnya kotak 6 perintahnya 1R. 1R ini oke, ditandai. Terus perintahnya apa? 3L. Berarti 1, 2, 3. Oke, ini ditandai. Selanjutnya 4. 0. Ya, ini 0. Udah, berarti selesai kan? Di sini, di kotak keempat kita selesai. Oke, nah ini kok nggak ditandai kotak nomor 3? Oh, tadi kotak nomor 3 adalah sebagai awalan. Berarti kita awalannya di sini. Kalau awalan ya udah otomatis udah ditandai. Nah, dari pilihan yang B, kita bisa amati semua kotak udah tertandai, udah. Berarti jawaban yang B yang benar. Oke, yang B.
Oke, kita lanjut nomor selanjutnya. Diketahui A, B, dan C adalah bilangan real dengan sifat A sama dengan B plus 2, A kuadrat sama dengan B kuadrat plus 6, A plus B pangkat 3 ditambah 3 dikali A plus B pangkat 2 dikali C ditambah 3 dikali A plus B dikali C pangkat 2 ditambah C pangkat 3 sama dengan 27. Yang ditanyain apa? Maka nilai A plus B plus C sama dengan titik-titik. Oke, di sini kita amati. Ini tuh mungkin seperti sistem persamaan linear ya. Sistem persamaan aja deh. Soalnya ada yang linear, ada yang kuadrat, ada yang pangkat 3. Nah, itu. Berarti yang namanya sistem berarti harus saling berkaitan. Nah, dari sistem ini apa yang diamatin, teman-teman? Mungkin kalau dari kakak bisa mengamati antara ini persamaan 1, ini kadang dinamakan persamaan 1, ini dinamain persamaan 2, terus ini bisa kita namakan persamaan 3. Nah, dari persamaan 1 sama persamaan 2 itu ada yang bisa kita ambil kesimpulan baru. Nah, 1 dan 2. Oke, apa yang kita dapat ambil dari 1 dan 2? 1, ada bentuk seperti ini. Ketika A sama dengan B plus 2, itu kita bisa tulis A min B sama dengan 2. Oke, bisa kan? Oke, yang persamaan 2. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus 6. Nah, kita juga bisa tulis A kuadrat min B kuadrat sama dengan 6. Gitu. Nah, mungkin beberapa dari kalian ada yang udah cukup familiar sama bentuk ini. Nah, bentuk ini itu bisa kita jabarkan lagi. Jadi bentuk seperti apa? Coba kita jabarkan. A kuadrat min B kuadrat. Itu jadinya A plus B dikali A min B. Oke. Sama dengan 6. Nah, dari persamaan sebelumnya kan kita punya A min B sama dengan 2 ya. Nah, di sini itu ada bentuk A min B ini, bentuk A min B. Berarti ini bisa diganti 2 dong. Berarti A plus B dikali 2 sama dengan 6. Nah, dari sana kita peroleh info baru bahwa A plus B itu sama dengan 3. 3 dari mana? 6 dibagi sama 2. Oke, nah itu. Oke, kita amati lagi. Apa hubungannya sama persamaan ketiga yang belum kita apa-apain? Nah, di sini ada informasi A plus B, A plus B, A plus B. Nah, berarti kita bisa input dong A plus B di sini ke persamaan ketiga. Nah, oke, maaf. Oke, kita bisa tulis untuk persamaan yang ketiga. Ini ya. Persamaan ketiga. Gimana nulisnya berarti? Ya udah, A plus B-nya diganti aja. A plus B-nya diganti sama 3. Berarti 3 di pangkat 3 ditambah 3 dikali 3 pangkat 2 dikali C ditambah 3 dikali 3 dikali C kuadrat tambah C pangkat 3 sama dengan 27. Nah, itu. Selanjutnya gimana? Nah, selanjutnya kita coba hitung aja. 27, ya enggak, 3 pangkat 3. Terus ditambah 3 dikali 3 kuadrat. 3 kuadrat itu 9. 3 kali 9 juga 27. 27C ditambah 9C kuadrat ditambah C pangkat 3 sama dengan 27 juga. Oke, kalau beda ruas boleh dicoret kan? Ya, ini 0 nanti.
Oke, sisanya apa? Mungkin kita tulis biar rapi ya, yang pangkat tertinggi dulu. Oke, ini 0. Oke. Nah, dari sini kita juga bisa ini kan bentuk pangkat 3 ya, sama dengan 0. Ini mirip kayak persamaan kuadrat kan? Kita bisa faktorin. Nah, masing-masing suku 1, 2, 3, ketiga suku itu punya unsur sama, unsur C. Berarti unsur C-nya bisa kita kedepanin. Ini tinggal C kuadrat, ini tinggal 9C, ini tinggal 27 sama dengan 0. Oke. Nah, dari sini konsepnya mungkin sama kayak persamaan kuadrat. Nah, di sini C yang kita peroleh itu C sama dengan 0. Nah, ini yang kita peroleh apa? C-nya imajiner. Kenapa imajiner? Karena kita bisa ngecek nilai C itu dari mana. C itu akar-akarnya kan. Kita bisa ngecek nilai C dari diskriminannya. Diskriminan itu B kuadrat min 4AC. Berarti di sini B kuadratnya berapa? 9. Berarti 39 pangkat 2. B-nya kan 9 kan? Berarti kita tulisnya gimana? 9 kuadrat aja. 9 kuadrat min 4 kali A-nya 1, C-nya 27. Oke, coba kita lihat. 9 kuadrat itu 81, 4 kali 27 itu 82, 108. Otomatis ini jadi negatif ya, atau kurang dari 0. Nah, kurang dari 0, dikurang dari 0 itu, berarti ini kesimpulannya ya Pak? Kesimpulannya D-nya itu kurang dari 0. Ketika nilai determinannya itu kurang dari 0, berarti akarnya adalah akar imajiner. Nah, imajiner ya, artinya ada kan akarnya. Cuma di sini yang diminta A, B, dan C adalah bilangan real. Nah, imajiner sendiri tidak termasuk real. Oke, berarti kita ambil nilai C-nya yang sama dengan 0. Kalau kita udah ketemu C sama dengan 0, kita bisa simpulin. Jadi, A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B kita udah tahu 3. 3 ditambah 0 sama dengan 3. Oke, soal selanjutnya. Soal berikut ada dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kita langsung aja baca terjemahannya. Tom, John, dan Lily masing-masing melepaskan 6 anak panah ke papan target. Jika panah mengenai bagian manapun di dalam lingkaran yang sama, maka akan mendapat poin yang sama. Tom mendapatkan total poin 46 dan John mendapatkan nilai 34 seperti tampak pada gambar. Lalu berapakah poin yang didapat Lily? Nah, ini Tom sebanyak 46, John sebanyak 34. Ini Tom, ini John. Berapakah Lily? Oke. Katanya setiap bagian di lingkaran, berarti ini punya poin yang sama. Ini punya poin yang sama. Yang di dalam juga punya poin yang sama. Oke, gimana? Untuk tahu poinnya si Lily. Kalau yang diketahui dari Tom 46, John itu 34. Nah, teman-teman bisa menerapkan di sini ada SPLTV, sistem persamaan tal linear 3 variabel. Nah, setiap bagian kita kodein. Bagian yang paling luar kita bisa kodein dengan A. Ini A,
berarti B, ini C. Oke, kalau udah dapat kayak gitu, coba kita tulis dalam persamaan matematikanya. Tom, bagaimana? Berarti di bagian A, dia anak panahnya ada berapa? Kena di bagian itu. Ada 2, berarti 2A. Ditambah bagian kedua, ada 1, berarti 1B. Boleh ditulis B aja. Ditambah bagian dalamnya 3C. Itu sama dengan 46. Oke, untuk soal selanjutnya ada John. John di bagian terluar ada 2, berarti 2A. Nah, ini John. 2A ditambah 3B ditambah 1C sama dengan 34. Lily. Bagaimana dengan Lily? Lily itu 2A ditambah 2B ditambah 2C, ya kan? Nah, ini berapa? Oke. Kalau kita mau mengeliminasi salah satunya, kan harus ada kalau ada 3 variabel, kita butuh 3 persamaan. Sementara di sini kita hanya punya 2 persamaan, berarti kurang. Nah, berarti ada cara lain untuk mengerjakan. Kita bisa amati. Di sini mintanya 2, 2, 2, 2. Angka yang sama bukan? Nah, di sini mintanya apa? Tapi di sini yang diketahui itu 2A, 2A, 1B, 3B, 3C, 1C. Nah, di situ ada kesamaan, teman-teman. Kesamaannya bagaimana? Kesamaannya ketika mereka dijumlahkan akan terbentuk koefisien yang sama. Oke, ini 1B ditambah 3C sama 6, 3B ditambah 1C sama dengan 34. Nah, coba kita jumlahin semua. Berarti ini apa? 4A, 4B, 4C sama dengan 80. Oke, karena semuanya punya koefisien yang sama, bisa kita bagi sama koefisien yang sama. Di sini kita punya kesimpulan baru. Oke, bagaimana hubungannya sama Lily? Lily kan bisa kita tulis kayak gini. Di sana ada 2A plus 2B plus 2C. Nah, koefisiennya sama, berarti bisa kita tarik keluar. Udah, berarti ABC-nya kita ganti sama 20, berarti 40. Oke, jawabannya yang D.